Oke, dicari 10 orang yang siap menjadi legenda network baru di Indonesia. Bentar dulu, gak perlu langsung di skip pas dengar kata-kata network marketing ataupun network bisnis ataupun yang paling sering kita dengerin adalah multi level marketing atau MLM. Saya maklum sama teman-teman sekalian pas dengar kata itu. Barangkali ada yang langsung bergidik gitu ya, ataupun mungkin langsung trauma ataupun alergi. Even pernah mengalami sendiri ataupun quotes and quotes baru dengar aja dari orang lain. Tapi itu cukup dimafhum ketika ada di Indonesia. Bahkan saya sendiri ketika dengar ya mulai langsung ragu gitu ya tanpa mendengar dahulu. Udah cut that bullshit kayak gitu ya. Em, Kenapa bisa terjadi seperti itu? Barangkali kalau saya coba bedah, yang pertama adalah karena memang biasanya itu irasional. Jadi nggak logis gimana ceritanya gitu kita dapetin sesuatu, something very big gitu dengan melakukan hal yang sangat sederhana, kecil. Karena penyampaiannya kurang pas atau memang literally bisnisnya memang sangat kacau atau betul-betul betul-betul bukan bisnis tapi lebih kepada scam. Secondly, itu pasti biasanya karena pelakunya atau orang-orang yang memasarkan itu nggak punya etik dalam pelaksanaan bisnisnya. Jadi asal terabas, kemudian penghargaan atau penghormatan kepada orang lain itu nggak ada gitu. Seakan-akan semuanya itu dihitung berdasarkan uang. Seakan-akan semuanya itu tuh bisa dibayar seperti itu. Itu sesuatu yang satu sifatnya tidak jangka panjang, yang kedua memang jangankan dalam hal bisnis, untuk berteman pun ya kita nggak minat ya kalau orang memang nggak punya etik dalam pelaksanaan bisnisnya. Kemudian eh, yang ketiga tentu alasannya biasanya modal motivasi doang. Jadi orang dengan penuh motivasi, semangat, terbakar, ikut acara, seminar, wah bisa-bisa langsung kaya mendadak, ibaratnya seperti itu. Enggak. Seharusnya nggak gitu gitu. Tapi ya faktanya di lapangan yang bikin kita langsung kayaknya nggak dulu deh. Salah satunya karena memang kesannya modalnya itu bisnisnya dalam bisnis itu modalnya cuma motivasi doang. Dan biasanya karena modalnya hanya motivasi dan juga iming-iming bonus yang cukup besar dan wah, produk hanya menjadi gimmick aja, hanya menjadi cangkang aja, hanya sebagai pelengkap saja gitu. Saya dari sudut pandang akademisi melihat bahwa produk atau jasa itu harus ada nilai ekonomisnya. Orang harus muncul butuh. Berarti kan ada demand-nya. Kalau demand-nya ada, ya kita tinggal hadir untuk memberikan supply. Kan sesimpel itu kalau dalam konteks teori supply dan demand dalam konteks ekonomi. Nah, maka harus dibutuhkan dulu atau memberikan nilai ekonomis. Kalau nggak ada, ya buat apa? Apalagi misalkan harganya melambung tinggi gitu kan. Maka ini menjadi tanda-tanda atau menjadi penyebab barangkali kenapa orang antipati gitu ya sama modelan bisnis seperti ini. Dan yang kelima, ini yang paling luar biasa adalah pebisnisnya itu nggak belajar bisnis beneran. Dia nggak manage uangnya, dia nggak manage waktunya, dia nggak belajar cara komunikasi seperti apa. Dia tidak melihat bahwa untuk bisnisnya long term gitu ya, harus kayak apa aja yang disiapin. Dia nggak ngerti profit and loss, dia nggak ngerti banyak hal. Pokoknya modal dar der dor doang gitu. Dari situ akhirnya kita nggak melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis yang serius. Meskipun kita tahu ada banyak sekali orang-orang di luar sana, even nasional di Indonesia ataupun di luar negeri, yang bisa mendapatkan potensi pendapatan yang luar biasa. Nah, barangkali tentu sekali lagi adalah tanpa terburu-buru, kita bertahap, kita perlahan ketahui, pelajari how can ini bisa ngebantu barangkali apa yang menjadi harapan ataupun impian ataupun keinginan ataupun rencana masa depan yang kita punya sehingga bisa match the puzzle. Ada beberapa hal yang buat saya sendiri ini menjadi eh, hal yang cukup menarik bisnis network marketing ini. Yang pertama adalah kalau teman-teman pelajari lebih dalam,
it's very low risk. Kita sama-sama tahu bahwa bisnis itu gak mungkin gak ada resiko. Resiko akan selalu ada. Tapi resiko datang dari mana? Resiko paling besar datang dari pihak eksternal atau hal-hal eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Kalau semuanya bisa under control, yang kita bisa lakukan, yang kita bisa eksekusi, so resiko itu bisa ditanggulangi meskipun tidak hilang seluruhnya. Makanya saya bilang it's very very low risk karena semua hal yang sifatnya eksternal sudah dibantu sama mitra, such as employee. Ya, teman-teman kan butuh orang yang ngatur keuangannya, kemudian ngatur income-nya berapa, pengeluarannya berapa, harganya berapa, pengirimannya dari gudang nyampe ke tempat orang kayak gimana, urusan regulasi sama pemerintah banyak sekali. Untuk doing the business, it's very big change gitu ya. Tetapi dalam bentuk bisnis seperti ini, it's why very low risk karena seluruh kebutuhan operasional itu sudah dihandle sama mitra kita, si mitra perusahaan yang bermitra bareng kita. Dan tetapi kita bisa mendapatkan even low risk. Karena kita tahu kalau dalam konteks investasi kan low risk, low return, high risk, high return. Kita nggak bicara low atau high daripada returnnya, but it's come with infinite potential income. It's just potential. Ya, tapi kalau nggak ada potensinya, kan teman-teman mau menggapai apa gitu kan? Teman-teman semangat nih, willingness-nya bagus, tinggi. Tapi mau menggapai apa saat gak ada potensialnya gitu? It come with potential income. Karena by recommended by person to other person gitu ya. So semakin besar gulungan bola saljunya, it's come with infinite potential income. Tinggal mau diraih atau enggak. Itu kan sesuai preferensi pribadi. Tapi kita tahu bahwa ini adalah jenis bisnis yang very low risk dengan potential income yang besar. Ya, bahkan mungkin tadi saya bilang infinite gitu. Karena memang semakin tersebar ya semakin besar gitu. So batasannya adalah orang mau stop atau enggak. So nomor dua yang menjadi hal yang menarik adalah partnershipnya. Ya, dengan siapa? Penting. Penting untuk kita tahu partnershipnya dengan siapa. So kita berpartner dengan perusahaan besar. Yang kedua dari Jerman dan bukan hanya perusahaan besar dan dari Jerman. Ya, in the world, dia adalah number five worldwide, nomor lima besar di seluruh dunia. So it's huge company, ya, betul-betul perusahaan yang sudah solid, 30 tahun berdiri, dan dia sekarang nomor lima besar di dunia. Berarti mitranya ini bukan mitra asal-asalan, dia benar-benar serius dalam menjalani bisnisnya. Ini menjadi hal yang menarik juga. Toh dalam pelaksanaan bisnis konvensional, teman-teman kan pasti pilih-pilih. Mitranya yang kayak gimana. Nah, di sini teman-teman harus punya penolakan juga, bukan menolak langsung mentah-mentah. Perlu ditelaah dan dilihat. Kalau memang peluangnya oke, barangkali dilirik dan ternyata fit to ya eh, personality teman-teman gitu. Barangkali ini menjadi satu solusi juga. Dan memang tidak mengenal latar belakang untuk siapapun. Number three, sesuatu yang menarik buat saya adalah karena perusahaannya adalah sudah worldwide, dia sudah ada di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Teman-teman di detik saat melakukan registrasi, saya ingin bermitra, teman-teman sudah bisa ekspansi ke seluruh negara tersebut. Kalau mau, kalau mau fokus lokal juga, enggak, silahkan. Tapi kalaupun mau expanding, silahkan, sudah bisa. Bayangin, kita ngelakuin ini di bisnis kita yang baru kita bangun, kemudian kita ngurus regulasinya, ngirimnya ke sana gimana. Kalau misalkan ada orang kebetulan kita kenal di sosial media, minat dan mau sama produk kita, mesti ketemu dulu, mesti berangkat ke sana, kayak gitu untuk ngejelasin barangkali seperti itu. Tapi kita bisa cukup by calling seperti ini saja, dan dia sudah diurusi, produknya udah ada di sana dengan kurs yang ada di sana, dan semuanya terhitung dalam omset. Wow, itu satu hal yang very very menarik. Kemudian, nah berbicara juga dengan masalah resiko tadi,
Ketika teman-teman punya rumusan, teman-teman merumuskan, oh ini ada cara yang bagus banget. Permasalahan atau resiko paling besar ketika sudah punya tim yang solid, terus mulai ada perasaan di antara tim itu. Kayaknya kalau gue kerjain sendiri ini income-nya lebih gede. Itu kan. Itu permasalahan paling klasik dalam pelaksanaan bisnis. But duplicating dalam network marketing, it's necessary. Justru itu yang dibutuhkan. Sehingga nggak ada ketakutan terhadap hal tersebut. Teman-teman punya rumusan yang bagus, punya restoran, resep yang oke, kayak gitu. Kan kemudian orang ada kerja, orang kepercayaan kita, terus bikin perusahaan yang sejenis, bikin restoran yang sejenis, mungkin kita splitting konsumen kita. Tapi dalam hal ini, orang niru plek ketiplek tanpa ada modifikasi. Amati, tiru, tidak modifikasi, benar-benar ikutin cara teman-teman. It's very good. Justru itu yang diharapkan. Duplicating, it's very good, very necessary dalam bisnis network marketing. Kalaupun pengen punya gaya atau cara tersendiri, emang nggak semuanya kan punya kebebasan dalam hal ini. Kita hanya bermitra. So, betul-betul tidak ada ketakutan ketika orang akan niru banget apa yang menjadi rumusan kita. Dan yang paling penting adalah ini mungkin tambahan very personal buat saya pribadi, tapi kalaupun ini cocok buat teman-teman, it's very good. Become legend in Indonesia. Become legend in Indonesia. Kita tahu ada banyak sekali legend. Legend dunia investasi. Ada siapa? Teman-teman bisa sebutin. Ada legend dalam konteks cryptocurrency. Ada legend dalam bisnis A, bisnis B, bisnis C. Banyak. Termasuk juga dalam konteks network marketing. Ada fasenya di tahun 90-an, barangkali tahun 2000-an. Bisnis ini meledak di masyarakat karena something new. Tapi ya tadi, karena lima alasan tadi. Ya, tidak well tidak well managed gitu ya, tidak betul-betul dikerjakan dengan baik gitu karena orang melihat sebagai bisnis sampingan, akhirnya ya muncul hal-hal negatif. Tapi sekali lagi adalah bagaimana kalau teman-teman become a legend in Indonesia. Ini sebuah era yang baru yang mungkin teman-teman bisa dapetin hanya di momen ini saja. Belum tentu di tahun-tahun berikutnya. Tapi terlepas daripada itu, 4 poin yang pertama masih tetap menarik. But become a legend is something. Become a legend dalam dunia network marketing di Indonesia. Tentunya very seriously. So, kita bisa ketemu, kita ngobrol lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, teman-teman bisa tanya. Sekali lagi, tidak perlu terburu-buru. Yang awalnya kayak buru-buru buat tinggalin, sekarang buru-buru untuk ngerjain. Perlahan dulu, pahami, sampai penuh dengan wawasannya, gitu ya, penuh dengan kesadaran, bukan hanya modal motivasi doang gitu, semangat, tidak. Tapi betul-betul dengan kecerdasan teman-teman sekalian, sudah dipelajari dan sudah difahami bahwa ini adalah peluang yang sangat-sangat menarik, unik, dan bagus, sehingga jangan sampai saya melewatkannya. So, ini 3 syarat yang teman-teman perlu penuhi. Yang pertama adalah siap untuk belajar, karena ya tadi, karena tidak siap belajar, tidak siap upgrade diri untuk mau berwawasan sebagai seorang pebisnis, ya akan bermasalah juga. Maka siap untuk belajar. Kemudian tentu semua bisnis butuh dana. Siapin dananya juga. Teman-teman untuk memulai sebuah bisnis worldwide, bermitra dengan perusahaan 5 besar di dunia dari Jerman. Dan tentu ini yang menarik yang tadi sempat terlewat adalah bisnisnya di perusahaan Well-being and Beauty. Yang mana ini adalah menurut banyak pakar proyeksi bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan padam adalah bisnis dalam bidang kesehatan dan kecantikan, kebugaran dan kecantikan. Oke, so siapin dananya. Berapa? Budget dananya teman-teman nggak perlu besar-besar untuk memulai bisnis yang luar biasa. Cukup dengan 12 juta aja. Ya, 12 atau 13 juta aja. Teman-teman udah bisa jalan bisnis gini. Kemudian tentu ini bukan magic bisnis. Ya, nggak ada ceritanya dimanapun. Tinggal ongkang kaki, saya udah ngeluarin duit, ikut beberapa pelatihan. Tapi harus siap capek juga. Ya, karena teman-teman akan ngerahin pikirannya, siap belajar, finance-nya, ya, siap untuk dananya, dan juga fisiknya.
fisikalnya, ya dirinya secara fisik ya siap untuk capek. Nggak ada ongkang-ongkang terus dapat duit, nggak ada seperti itu. Kalau memang sesuai bahwa video ini sesuai dan nyampe di teman-teman, dicari 10 orang untuk batch sekarang, kalaupun ada 20 so kita akan saring dulu hanya 10, lalu kita make it big, kita make it seriously. Ya, kita akan lihat di batch bulan berikutnya. Kalau memang misalkan kita masih buka, oke? So, langsung segera daftar dan sampai ketemu lagi di Zoom. Dah.